pembunuhnya itu bener-bener menghancurkan gadis itu di sana. Benar-benar hancur sampai kalian tuh nggak bakal bisa mengenali wanita itu siapa. Halo semuanya, balik lagi di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau membawakan sebuah kasus yang terkenal banget di Amerika Serikat dan melibatkan salah satu universitas yang paling terkenal. Nggak paling terkenal sih, masuk ke list universitas yang high-end dan disitu terkenal sama orang-orang pinternya, yaitu Universitas Yale. Sebelum mulai ngebahas kasusnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Annie Lee lahir di San Jose, California pada tahun 1985. Dia itu lahir di Amerika, tapi keluarganya itu asli Vietnam. Jadi dia kayak blasteran gitu, kayak mix, kayak I'm mix. Amerika, Vietnam. Dan keluarganya itu tuh masih kental banget sama tradisi Vietnamnya. Dia itu pinter banget, selain orangnya ceria, orangnya supel, temannya banyak, dia itu super duper pinter. Dia itu salah satu lulusan terbaik di SMA-nya, dan teman-teman di sekolahnya itu kayak nganggep ini tuh dia Einstein, dia bakal jadi Einstein selanjutnya. Menurut The New York Times, dia itu dapat beasiswa sebesar 160.000 US dollar di bidang biologi perkembangan sel dari University of Rochester di Upstate New York. Pas dia kuliah di kampus itu, dia ketemu nih sama cowok yang memikat hatinya. Nama cowoknya itu Jonathan Widowski. Mereka saling suka, terus mereka ngerasa kayak kita sefrekuensi deh, sama-sama pinter, sama-sama punya ketertarikan yang sama. Akhirnya mereka pun pacaran. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang pinter gitu, ya udah kan, kalau misalnya nyari pacar ya udah satu aja, mereka stay, nggak gonta-ganti gitu kan. Akhirnya karena mereka sama-sama udah serius, ya udah mereka mutusin mau nikah dan mereka udah nentuin tanggal. Oke, kita bakal nikah di tanggal 13 September tahun 2009 ya. Udah tuh. Mereka sampai planning tanggal nikah mereka, berarti kan mereka udah serius banget kan. Tapi sayangnya si Annie itu nggak bakal bisa ngerasain hari itu di hidupnya. Setelah dia selesai nih menempuh perkuliahannya di Universitas Negeri yang ada di New York, akhirnya dia ngelanjutin kuliahnya di Universitas Yale di Amerika, yang dimana kampus itu terkenal banget sama orang-orang yang pinter, dan kalau misalnya kalian gak dapet beasiswa itu mahal banget kuliah di situ. Dan si Annie ini di Yale mempelajari tentang farmakologi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, seperti aku ya, aku juga sebelumnya nggak tahu farmakologi itu apa. Farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari nih pengaruh zat kimia yang alami atau sintetis untuk keseimbangan biologi. Jadi pengaruhnya apa nih, efek sampingnya apa nih, kayak gitu guys. Dan di kampus itu juga si Annie mempelajari pengaruh obat atau zat kimia terhadap tikus. Jadi si Annie tuh ngawasin nih, dia meneliti kayak obat ini atau zat kimia ini berpengaruh apa ya terhadap tikus-tikus. Dia itu hampir setiap hari berkecimpung dengan ilmu dan tikus-tikus. Kalian harus ingat poin ini ya guys. Nah, pada tanggal 8 September, seperti hari-hari biasanya, si Annie itu ke laboratorium yang berada di Amistad Street nomor 10. Di situ ya biasa aja, pakai kaos, pakai rok panjang, terus dia juga bawa kayak kertas-kertas gitu di tangannya. Ya kayak seperti biasa, nggak ada yang aneh. Di CCTV itu terlihat jelas banget si Annie masuk ke laboratorium, tapi CCTV itu nggak pernah ngerekam si Annie keluar. Dan kebetulan si Amy itu di Universitas Yale tinggal sama temennya, kayak satu asrama gitu. Teman asramanya ngehubungin kan, kayak ini si Annie kemana? Katanya dia ke laboratorium dari jam 10 pagi, tapi kok nggak keluar-keluar? Ini tuh biasanya nggak kayak gini loh. Dan sampai sore pun si Annie nggak tahu ada di mana. Akhirnya teman satu asramanya si Annie itu ngelaporin atas hilangnya Annie. Beberapa hari kemudian setelah teman asramanya ngelapor hilangnya si Annie, polisi itu kemudian menemukan ada ponsel dan dompetnya Annie ditemukan di laboratorium itu. Tapi Annie-nya nggak ada. Tapi handphone sama dompetnya ada. Dan kalian tahu nggak sih guys, sebelum si Annie Lee ini hilang, dia itu sempat mempublikasikan sebuah artikel tentang keamanan di daerah kampus dia. Dan judul artikelnya itu Kejahatan dan Keamanan di New Haven. Artikel ini dibuat untuk dimasukkan ke dalam majalah Universitas Yale. Awalnya polisi ini tuh skeptis sama kasus ini. Polisi tuh mikir kayaknya kita nggak lagi menyelidiki kasus pembunuhan deh tentang si Annie Lee ini. Kayaknya ini bukan kasus pembunuhan atau kasus yang berat. Kayaknya ini Annie kabur karena dia tuh nggak siap buat menikah. Kalian tahu sendiri kan si Annie Lee itu bener-bener pintar, dan ya udah seperti yang kalian tahu, dia itu masuk ke jurusan yang aku aja belum pernah dengar. Berarti kan itu susah kan. Terus tiba-tiba dia pengen nikah cepet. Orang-orang berspekulasi kayaknya Annie Lee belum mau nikah deh, kayaknya dia masih pengen sekolah, masih pengen belajar. Jadi karena
dia mungkin ya udah sepakat sama pacarnya mau nikah di tanggal 13 September itu, tiba-tiba Annie ngerubah pikiran terus akhirnya dia kabur. Polisi tuh mikirnya kayak gitu guys. Tapi orang-orang pada nyangkal, oke deh kalau misalnya si Annie kabur. Kalau Annie kabur kan otomatis dia keluar dari gedung itu, tapi CCTV itu nggak pernah ngerekam Annie Lee keluar. Terus selain itu guys, di laboratorium kampus itu kalau kalian mau keluar atau masuk, kalian tuh tapping pakai kartu. Jadi daftar tappingnya itu tuh ada si Annie itu masuk, tapi nggak ada daftar kalau Annie ini keluar. Jadi nggak mungkin Annie kabur. Annie tuh pasti ada di dalam sekitar lingkungan laboratorium itu. Long story short, tiba-tiba di tanggal 12 September ditemukan baju yang berlumuran darah di atas langit-langit laboratorium. Dan saat itu juga polisi menjadikan laboratorium tempat Amy hilang sebagai tempat kejadian perkara atau TKP. Long story short, di tanggal 13 September, di mana tanggal tersebut harusnya hari pernikahan Annie Lee dan kekasihnya, polisi malah menemukan mayat Annie Lee yang terjepit di dinding laboratorium dalam keadaan terbalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sebelum menemukan mayatnya Annie Lee yang terjepit di dinding itu, polisi itu sempat menemukan bau busuk. Sebelumnya polisi itu tuh nggak tahu kalau misalnya mayat wanita itu si Annie Lee, karena polisi itu ngomong ke reporter pembunuhnya itu bener-bener menghancurkan gadis itu di sana, benar-benar hancur sampai kalian tuh nggak bakal bisa mengenali wanita itu siapa. Kita langsung masuk ke penyebab kematian Annie Lee. Setelah melakukan otopsi, penyebab kematian Annie Lee itu diduga sebagai karena kehabisan nafas, karena ya kalian tahu kan diapain. Kemudian terungkap juga kalau misalnya Annie Lee itu mengalami patah rahang dan patah tulang selangka. Patahnya tulang rahang dan tulang selangkanya si Annie itu diketahui dilakukan atau terjadi saat Annie Lee ini masih hidup. Dan tanda-tanda lain juga bermunculan yang menimbulkan dugaan kalau misalnya Annie Lee itu sudah mengalami kekerasan. Nah, kita mundur lagi ke waktu di saat sebelum jasadnya Annie Lee ditemukan. Polisi itu pastinya nanya-nanya dong ke orang-orang sekitar yang ada di kampus itu, terlebih orang yang paling sering datang ke laboratorium tempat Annie biasa belajar. Polisi juga udah pastinya sempat menginterogasi seseorang yang sering banget bolak-balik ke laboratorium itu, yaitu Raymond atau Ray Clark, yang merupakan tukang atau petugas bersih-bersih laboratorium tempat Annie biasa belajar. Clark ini terkenal banget sama mahasiswa-mahasiswa di Universitas Yale kalau dia itu galak. Dia tuh suka sensi sama mahasiswa-mahasiswa yang ninggalin laboratorium dalam keadaan kotor. Jadi si Clark itu tuh ngerasa kayak, lu kalau misalnya udah selesai pakai laboratoriumnya, lu bersihin. Jangan mentang-mentang ada gua nih petugas kebersihan, gua yang ngebersihin laboratorium, lu sengaja ninggalin kotor-kotor, kan nambah-nambahin kerjaan gua. Jadi tuh dia terkenal kayak galak lah gitu. Nah, seorang saksi yang namanya tidak ingin disebutkan ngomong ke ABC News kalau misalnya si Clark itu sempat email ke si Annie Lee kalau misalnya Annie Lee itu ninggalin tikus-tikus yang masih berceceran di laboratorium dan pergi gitu aja. Jadi si Clark itu kayak, Mbak Annie tolong ya, ini kalau misalnya abis meneliti tikus-tikus di laboratorium diberesin, jangan main tinggal aja terus pulang. Kayak ditegur gitu sama si Clark. Tapi sampai saat itu kan belum ada bukti kalau misalnya si Ray ini pelaku utamanya. Sampai akhirnya pada tanggal 17 September tahun 2009 terungkaplah sampel identitas dari pelaku. Jadi kan di tubuhnya si jasad Annie Lee itu ada tanda-tanda kekerasan seksual seperti. Nah, benihnya itu ditelitilah di laboratorium buat diidentifikasi DNA-nya dan ternyata itu DNA-nya Clark atau si tukang bersih-bersih laboratorium. Setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi, terungkap kalau misalnya selain karena kesel, kayaknya nggak mungkin kan, karena kesel ninggalin laboratorium kotor, si Clark itu sampai mendiskon nyawanya si Annie. Ada beberapa orang yang berspekulasi kalau ternyata si Clark itu, meskipun si Clark udah punya tunangan, Clark itu punya rasa sama Annie, tapi Annie tuh nolak. Makanya si Clark itu kesel. Ditambah lagi dia tahu kalau Annie ini bakal nikah, makanya dihabisilah nyawanya si Annie. Dan Clark ini divonis hukuman selama
44 tahun. Sebelumnya itu dia dapat hukuman 60 tahun tapi diberi keringanan selama 44 tahun. Clark yang waktu itu masih berusia 26 tahun diberi hukuman selama 44 tahun dan akan bebas kira-kira pada tahun 2053, meminta maaf langsung ke keluarganya si Annie. Si Clark itu ngomong ke keluarganya Annie kayak gini, "Saya sendiri yang bertanggung jawab atas kematian Annie Lee dan menyebabkan kesedihan yang luar biasa bagi semua orang yang mencintai dan peduli terhadap Annie." Nah, itu dia kasus pendiskonan nyawa terhadap salah satu mahasiswa pintar di Universitas Yale di Amerika Serikat. Aku berharap kita semua itu bakal lebih hati-hati lagi, terus kita bakal jaga sopan santun. Takutnya kan kita ngelakuin kesalahan gak sengaja, orang kesel terus dendam, kan kita nggak tahu. Aku berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa banget request komen di bawah kayak, "Kak, tolong bawain kasus ini dong." Boleh banget request komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.